حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab kumpulan hadis sahih muttafaqun alaih, yaitu 300 hadis sahih muttafaqun alaih yang dipilihkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani wafaqahullah dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis yang terakhir kita baca pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu, yaitu hadis yang berisikan tentang haramnya bagi seorang lelaki maupun wanita memakan atau meminum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Dalam hadis yang kita nukilkan kemarin, yang kita baca maksudnya, disebutkan hanya perak saja, tapi ternyata ada yang lebih umum, yaitu hadisnya Hudzaifah ibn Yaman muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beliau menyatakan, la tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Artinya Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyatakan dalam hadis yang sahih tersebut, jangan kalian minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jangan pula kalian makan dari piring yang terbuat dari keduanya, terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Dikarenakan bejana yang terbuat dari emas dan perak tersebut untuk orang kafir di dunia dan untuk kalian di akhirat. Makanya kita sabar, menanti, menunggu sampai ajal menjemput kita dan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang nanti di sana diperbolehkan, dihalalkan, diizinkan yang semula di dunia diharamkan. Karena kita sudah menghafal kaidah, ya kan? Kaidah fikih yang sangat penting agar kita tidak terjatuh dalam kekeliruan, terburu-buru ingin segera mendapatkan kenikmatan di dunia sebelum saatnya. Maka justru nanti akan dihukum dengan apa? Diharamkan dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Itu kaidah yang sering terulang, jangan sampai lupa antum ya. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru ingin segera mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, maka justru dia dihukum dengan apa? Diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Kalau pantunnya sebutkan juga Imam Sa'di rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, mu'ajil mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma'irmanihi. Orang-orang yang terburu-buru sebelum datang waktunya, maka dia justru apa? Diiqab, dihukum dengan sebaliknya, mendapatkan sesuatu tersebut, tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Distorkan terlebih dahulu hadisnya Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Makhzumiyah radhiyallahu anha. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiika, a'anakumullah. Kita lanjutkan yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, kita ambil dua hadis karena pendek, kaitannya mirip dengan yang sebelumnya, cuman na'am barakallahu fiik, antum harus bisa bedakan. Larangan yang umum, perhatikan ya, untuk lelaki dan wanita adalah memakan atau minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, itu umum, laki-laki perempuan dilarang. Sekarang yang akan kita bahas adalah larangan memakai sutra. Nah, ini apakah berlaku umum atau khusus untuk laki-laki? Kita baca. Qala al-mu'allifu athabahullah, disimak. Babu tahrimi libasil harir 'ala rijal
Bab haramnya memakai pakaian sutra bagi kaum lelaki. Simak baik-baik barakallahu fiik. Bab haramnya memakai pakaian sutra bagi kaum lelaki. Berarti mafhumnya dari bab ini kita bisa simpulkan untuk kaum wanita tidak haram. Untuk kaum wanita tidak haram. Disimak ya. Karena yang diharamkan bagi kaum lelaki selain pakaian harir, pakaian terbuat dari sutra adalah satu, yaitu apa? Emas. Perhiasan, berbagai macam perhiasan. Intinya dilarang kaum lelaki memakai perhiasan terbuat dari emas atau yang barakallahu fiik bercampur dengan emas. Larangannya jelas dalam hadis yang lain, yaitu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dari hadisnya sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan hurrima libasul harir wadh-dhahab ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Ini hadisnya masyhur ya, masyhur ma'ruf sahih hadisnya. Disimak baik-baik, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat tadi Imam Abi Dawud dan juga Tirmidzi dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau mengatakan hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Ini yang bisa mengkondisikan faedah ditulis ini ya, karena untuk bedakan nanti biar antum enggak bingung. Mafhum? Ana ulang sekali lagi dari hadis Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Abi Dawud rahmatullahi alaihim ajma'in, Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan apa? Hurrima libasul hariri wadh-dhahabi ala dzukuri ummati wa uhilla li inathihim. Ana artikan dari hadisnya Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Abu Dawud dan juga Tirmidzi, Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau menyatakan hurrima libasul hariri wadh-dhahabi, telah diharamkan pakaian sutra dan emas. Untuk siapa diharamkannya? Ala dzukuri ummati, untuk kaum lelaki dari kalangan umatku. Jadi haramnya untuk kaum lelaki. Wa uhilla li inathihim, dan dihalalkan bagi para wanita umatku. Bisa dipahami? Jadi wanita boleh memakai pakaian terbuat dari sutra, kemudian emas, perhiasan emas, enggak ada larangan. Bisa dipahami ya? Berarti perhiasan emas atau pakaian terbuat dari sutra itu pengharamannya khusus untuk apa? Kaum lelaki. Adapun memakan makanan atau minum dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak itu larangannya umum atau khusus? Kalau yang memakan dan meminum dengan bejana yang terbuat dari emas atau perak larangannya umum atau khusus? Umum. Laki-laki juga dilarang, perempuan juga dilarang. Tapi memakai pakaian terbuat dari sutra, memakai perhiasan terbuat dari emas, ini larangannya khusus atau umum? Khusus, hanya untuk dzukur ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Hanya khusus untuk kaum lelaki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu jelas sekali ya. Jadi yang akan kita baca ini nanti lafadznya barakallahu fi harir, tapi ternyata dalam riwayat yang lain lebih apa? Disebutkan lebih lengkap lagi, yaitu sutra dan emas. Paham ya? Sebutkan lebih lengkap lagi yaitu sutra dan emas. Hadisnya Abi Musa al-Asy'ari rawahu Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Diperhatikan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la talbasul harira. Disimak hadisnya. Fa innahum man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah, muttafaqun alaih. Apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dari hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, la talbasul harir, jangan kalian memakai pakaian terbuat dari sutra. Fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah, karena sesungguhnya barang siapa yang memakainya di dunia, kata beliau alaihi salatu wassalam, kelak dia tidak akan memakainya di akhirat. Dia sudah memakainya di dunia, disegerakan kenikmatannya di dunia. Inilah orang yang terburu-buru.
Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Lihat. Nah inilah yang disebutkan para ulama yang dikenal pakaian syuhrah ini. Jangan sampai gagal paham. Karena hizbiyun di luar sana, ahlu bid'ah wad dhalal hizbiyun, mereka memaknakan pakaian syuhrah itu jubah, sorban, pakaian syuhrah katanya. Wah, ini pakaian syuhrah, ini pakaian yang mengandung unsur kesombongan, kecongkakan katanya. Kita katakan bukan. Pakaian syuhrah yang sahih adalah apa? Di antaranya sutra. Orang biasanya kalau pakai pakaian sutra bangga, orang kaya atau orang punya harta dan semisalnya, sehingga makna yang sahih yang dimaknakan pakaian syuhrah itu sutra atau yang semisalnya. Bukan pakaian syar'i ya. Jangan sampai antum dibodoh-bodohin. Ya, saudara hizbiyun di luar sana, nah barakallahu fiik, yang seringnya mereka cuma pakai koko, ya, pakai sarung, kemudian pakai peci nasional itu ya. Allah musta'an. Mereka membodoh-bodohi umat bahwasanya pakaian jubah, sorban itu pakaian syuhrah katanya. Allahul musta'an. Itu gagal faham. Yang tepat bukan pakaian yang syar'i, jubah, sorban itu bukan itu yang diinginkan dengan pakaian syuhrah. Tapi pakaian syuhrah di antaranya adalah harir, na'am wa amsalih, yaitu sutra dan yang semisal sutra. Na'am. Kemudian kita lewati dulu pada pertemuan yang telah lalu di hadis-hadis yang sebelumnya, lelaki diperbolehkan memakai sutra. Kapan dan berapa kadarnya? Memorinya diputar lagi. Kita lewati dulu hadis yang kitab yang sebelum ini dulu kalau tidak salah itu ya. Nah, diperbolehkan bagi kaum lelaki memakai pakaian terbuat dari sutra. Kapan dan berapa kadarnya? Abdurrahman. Ketika apa? Nah, ketika terjadi hikah. Hikah itu gatal. Gatal kemudian hanya untuk mengobati. Itu pun disebutkan barakallahu fiik. Nah, kalau mengharuskan untuk memakai untuk kesalahannya apa, untuk mengobati tersebut, itu enggak boleh apa? Nah, barakallahu fiik, enggak boleh lebih dari berapa? 4 apa? 4 jari. Walaupun para ulama berpendapat bahwasanya hatta walaupun lebih dari itu kalau untuk berobat diperbolehkan. Itu pengecualian. Paham ya? Itu pengecualian. Kalau misalkan tanpa hikah, tanpa gatal, tapi dia menggunakan pakaian ada campuran sutranya, enggak boleh lebih dari 4 jari. Ukuran 4 jari. Bisa dipahami? Dan kita lewati dulu ya. Nah, barakallahu fiik, nanti bisa dirujuk lagi di kitab yang sebelumnya. Hadisnya nih tadi sudah kita baca. Satu lagi, perhatikan. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innama yalbasul harira man la khalaqa lahu, muttafaqun alaihi. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya saja orang yang memakai sutra adalah orang yang tidak punya bagian kelak di akhirat. Khalaq itu artinya nasib, bagian artinya khalaq itu. Mafhum? La khalaqa illa nasiba. Ini orang yang tidak punya bagian, dikondisikan ya, biar nanti antum enggak bingung ngartikannya. Jadi orang yang memakai pakaian sutra, terbuat dari sutra, itu adalah orang yang apa? Orang yang tidak punya bagian, la nasiba lahu. Tidak punya bagian kelak di akhirat, berarti enggak dapat di akhirat. Mafhum? Orang-orang yang mabuk-mabukan minum khamr di dunia ini, nanti di akhirat enggak dapat. Karena khamr dihalalkan, diperbolehkan untuk penduduk surga, ya enggak? Nah, sungai yang mengalir di bawah apa? Nah, kebun-kebun yang rindang, ada sungai khamr, sungai susu, sungai madu, sungai air tawar. Masya Allah, itu hanya untuk orang penghuni surga. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Diperhatikan lagi di sini. Jadi diingat-ingat, sutra itu yang dikecualikan. Kain-kain selain sutra tafadhal silahkan. Selama kain tersebut apa? Terbuat dari sesuatu yang halal, ma'ruf seperti itu ya biasanya ya, benang dipintal atau yang semisalnya. Tapi kalau sutra ini barakallahu fiik dikecualikan, termasuk apa? Yang diharamkan untuk kaum lelaki dari umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kecuali berapa tadi? Kecuali seukuran kurang lebihnya 4 jari. Nah, atau kecuali orang yang apa? Yang punya penyakit hikah gatal. Dia harus apa? Berobat dengan kain tersebut. Kalau perempuan bebas. Perempuan bebas, walaupun para ulama tetap menasihatkan upayakan mencari kain yang lain. Karena apa? Khawatir masuk dalam syuhrah tadi itu. Mafhum? Nah, karena pakaian orang mewah itu ya, sutra. Sutra itu mahal. Pertanyaannya,
Sutra itu terbuat dari apa sutra itu? Kain sutra itu terbuat dari apa sih? Diambil dari apa? Dari rumput atau dari kayu atau dari apa? Atau dari kapas atau apa? Hah? Secara global aja, nyebutkan secara global aja. Antum Mas. Sudah pernah ditanyakan dulu kan? Antum? Apa? Ular? Bukan, ular lain. Ular ada ular kobra. Pakai R pakai T? Ulat ya? Ulat sutra. Ular lain, ular bukan, ulat sutra ya, tapi bagaimana prosesnya Allah alam yang jelas. Nah, barakallahu fi dinukilkan demikian. Nah, ini khusus ya dalam artian kain-kain yang lain hukum globalnya boleh dan bebas, tapi kain sutra haram bagi zukur umat Nabi Muhammad SAW, itu kaum lelaki dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fi din azza wa jalla, barakallahu fikum. Intinya kita ambil duanya aja. Insyaallah setorkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.